Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik pekerja soal wacana THR 2021 dicicil. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat Kemenaker soal wacana THR 2021 dicicil. Betul, pembayaran THR dicicil masih kita pertimbangkan, kita memahami kesulitan yang mungkin dialami sebagian pelaku usaha. Jika jadi dilakukan, Kemenaker akan tentukan kriteria perusahaan yang dapat melakukan hal tersebut. Ini pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi kepada media. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, alasan pekerja tolak THR 2021 dicicil. Ini beberapa poin sebenarnya sudah kita singgung tadi bersama dengan Bapak Said Iqbal. Pemerintah sampaikan bahwa ekonomi berangsur pulih, daya beli buruh semakin terpuruk, harus ada keseimbangan antara mengakomodir kepentingan buruh dan juga pengusaha. Selanjutnya THR yang dibayar penuh akan meningkatkan dari sisi konsumsi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dasar hukum pembayaran THR pemirsa. Berdasarkan Permenaker nomor 6 2016, THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Kemudian pengusaha wajib memberikan THR keagamaan pada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih dan diberikan setahun sekali. Kemudian THR keagamaan paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan dan diberikan dalam bentuk rupiah. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pak Said Iqbal, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, tadi Anda katakan dari sisi ekonomi sudah mulai mengalami pemulihan begitu. Tapi kalau kita lihat juga pemulihan tampaknya masih belum merata. Di mana beberapa sektor yang paling terdampak seperti pariwisata, hotel, dan restoran, ini tampaknya masih tertatih-tatih, Pak Said Iqbal. Apakah ini keinginan dari KSPI ini berlaku untuk semua sektor, THR tetap dibayarkan 100%, atau ada beberapa pengecualian tertentu? Dalam ilmu matematika, kita kenal logika matematika yang disebut silogisme. Ada dalil 1, dalil 2, baru ada premis 1, premis 2, baru kesimpulan atau silogismenya. Saya makan, saya minum. Silogismenya saya makan dan minum. Jangan dibalik. Saya makan dan minum, baru kita bikin premisnya 1 apa, premis 2 apa. Oleh karena itu, di dalam aturan, undang-undangnya dulu, peraturan pemerintahnya dulu, peraturan menterinya dulu dibuat, bahwa isinya jelas. Setiap pengusaha wajib membayar THR bagi buruh yang bermasa kerja 12 tahun ke atas dibayar penuh, yang 12 bulan ke bawah dibayar proporsional. Itu wajib dulu. Itu silogismenya. Jadi, surat edaran yang akan dikeluarkan Menaker harusnya begitu dulu isinya. Bahwa wajib membayar THR sesuai perintah Undang-Undang Perburuan, Peraturan Pemerintah nomor 78, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor sekian. Wajib. Baru dibikin premisnya, yaitu setiap pengusaha yang tidak mampu dengan pembuktian 2 tahun berturut-turut pembukuannya rugi akibat dampak COVID-19, maka bisa tidak membayar THR sesuai yang tadi premis 1, premis 2-nya, aturan undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, sepanjang didiskusikan dengan perwakilan buruh. Kalau nggak ada serikat buruh, dan kalau ada serikat buruh wajib berunding dengan serikat buruh. Tapi ada dalil dulu, argumentasinya yaitu 2 tahun berturut-turut bisa dibuktikan bahwa perusahaan itu tidak mampu. Atau kalau kita lihat kasat mata, tadi disebut misal industri pariwisata, buruhnya sudah dirumahkan sampai 2 tahun, nah itu pasti rugi. Nah, di situ boleh berarti dalil premis bahwa Pak Said, tidak bayar THR. Pak Said, ya, saya coba potong sedikit, Pak, kalau menyangkut kepada dalil yang Anda sampaikan terkait dengan pandemi COVID-19, Pak. Ini kan masih belum berlangsung 2 tahun, Pak Said. Ini kalau pemerintah memang mengatasnamakan dampak dari pandemi COVID-19, bagaimana keberadaan dalil ini nantinya, Pak? Ya, oleh karena itu tadi kan ukurannya adalah kalau kasat mata dirumahkan, itu pasti rugi perusahaan kan.
Kita bisa lihat. Kalau yang masih tetap berjalan, katakanlah ordernya turun dari 100% jadi 80% atau 70% dari order yang normal, ini harus dibuktikan dengan pembukaan perusahaan. Dan Oke. itu di seluruh dunia. Jadi sekali lagi jangan statement. Faktanya tadi kami punya data dari anggota Aspek Indonesia, Serikat Pekerja Aspek Indonesia, anggota Serikat Pekerja Tekstil Garmen Sepatu SPN, dan beberapa sektor lain di makanan minuman yang dicicil tahun lalu aja belum lunas. Tapi perusahaan masih jalan. Kan berarti menimbulkan ketakutan. Bahkan membaik, ordernya naik, tapi nggak dibayar. Kan nggak ada pengawasan. Menteri Tenaga Kerja juga nggak tahu, coba tanya datanya. Mana perusahaan-perusahaan yang dibayar mencicil itu tidak dilunasi sampai hari ini? Nggak ada. Dinas Tenaga Kerja tidak ada. Kita main data lah. Jangan asal bicara. Kami juga buruh tidak mau pokoknya. Situasi ini sekarang sulit semuanya. Kita nggak mau dunia usaha untuk investasi tidak berkembang. Nggak mau. Kesehatan sudah memukul ekonomi kita. Tapi ingat, yang susah bukan hanya pengusaha, buruh juga susah. Pemerintah sudah berusaha betul, bahkan APBN sudah bleeding. Resesi sudah terus hampir 2 tahun kita lalui. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan bahwa konsumsi dinaikkan. Jangan gebiah uya, sama rata. Faktanya, ada yang sudah mulai bangkit, ada yang masih sedang-sedang saja, ada yang masih terpuruk. Maka dalil undang-undang PP-nya dulu yang dikemukakan, wajib bayar THR. Baru ayat 2-nya, bagi yang tidak mampu, maka ada pengecualian. Kalau dia dirumahkan, jelas kelihatan nggak mampu. Bagi yang masih berjalan dan sedikit membaik, ya buku laporan pembukaan perusahaan disampaikan secara terbuka. Tentu yang penting-penting. Kira-kira demikian yang harus dilakukan oleh pengusaha. Kami tidak setuju kalau dibayar dicicil dan tidak sesuai PP nomor 78, dibayar di bawah 100% bagi yang bermasa kerja, pekerja di atas 1 tahun. Demikian, Mas. Baik, tapi dalam hal ini KSPI masih menerima kelonggaran-kelonggaran tertentu, Pak Iqbal, dengan catatan tadi transparansi, kemudian kelengkapan data juga harus diiringi dalam hal ini. Betul sekali. Saya pikir fair kan? Kalau yang tidak mampu tidak bayar sesuai aturan masih bisa dibenarkan. Oke. Bagi yang mampu bayar. Tapi jangan kemudian bagi yang mampu tidak mampu dipukul rata dulu oleh Menaker, oleh pemerintah melalui surat edaran bahwa THR boleh membayar dicicil. Kan kita nggak tahu mampu tidak mampu. Mana faktanya Menaker yang menyatakan bahwa ada yang mampu, ada yang tidak mampu? Kan nggak ada datanya. Oleh karena itu, karena kita nggak punya data yang lengkap, kita mulai bahasa surat edaran itu dengan aturan. Aturan itu berlaku umum. Yes, aturan itu apa? Pengusaha wajib membayar THR 100% bagi yang bermasa kerja di atas 1 tahun dan bermasa kerja di bawah 1 tahun dibayar proporsional. THR tidak boleh dibayar dicicil, THR tidak boleh dibayar ditunda, dia harus H-7 dibayar paling lambat. Itu aturan. Baru ayat 2-nya saya ulangi sekali lagi, pengecualian bla 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 bla, dan itu harus dirundingkan dengan serikat buruh dan dibuka pembukuan. Saya rasa itu fair. Dan yang ingin kita juga sampaikan sekali lagi bahwa THR itu menyambut hari raya. Harga-harga barang melonjak menjelang hari raya. Harga-harga barang cabai 150.000 per kilogram, telur 24.000 per kilogram. Pada masa-masa harga melonjak itulah dibutuhkan THR untuk agar buruh mempunyai daya beli, agar ekonomi, labor ekonomi menjelang lebaran, menjelang puasa pun bisa meningkat. Dan dengan meningkatnya konsumsi, daya beli, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Di tengah investasi yang belum kita harapkan dan government expenditure, kita ekspor impor. Kita bertumbuh pada konsumsi loh sekarang ini. 54%, sekarang udah turun. 48% konsumsi menyumbang pertumbuhan ekonomi. Artinya ada sesuatu yang terjadi fatal, menurunnya daya beli. Kira-kira demikian. Sampai sejauh ini bagaimana komunikasi KSPI atau beberapa organisasi lainnya dengan pemerintah terkait dengan wacana ini, Pak Said Iqbal? Pertama, kami tidak sependapat dengan pemerintah. Selalu mengumpuli serikat buruh, yang dipilih serikat buruh yang pro pemerintah aja. Itu faktanya. Ya, sehingga kemudian keluarlah aturan-aturan
yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang mengklaim sudah mengajak serikat buruh bicara. Coba dilihat serikat buruh mana yang diajak bicara. 1-2 serikat buruh yang minoritas, yang bisa diajak pro pada pemerintah. Bukan kami tidak setuju dengan pemerintah ya, pemerintah harus didukung. Presiden Jokowi harus didukung. Saya bicara yang pro pemerintah dalam konteks masalah aturan tenaga kerja yang merugikan buruh ya. Misalnya tentang PP nomor 34, 35, 36, 37, kemudian THR. Itu yang diajak serikat-serikat buruh yang pro pemerintah aja, pro menteri. Yang mayoritas KSPI, KSPSI, AG, Andigani, KSBSI tidak diundang. Padahal 70% anggota serikat buruh di sini. Dan katakanlah mereka tidak berserikat, tapi kan buruh yang tidak berserikat ini menginginkan kesejahteraan. Berarti di kelompok 70% ini. Nah, fakta ini yang kemudian selalu menjadi klaim dan pembenaran terhadap sikap Menteri Tenaga Kerja yang merugikan buruh. Kami minta Menteri Tenaga Kerja jangan hanya mementingkan kepentingan pengusaha. Kami setuju pengusaha harus dilindungi, tapi kepentingan buruh juga harus diadopsi. Jangan hanya retorika, kami sudah memanggil, kami sudah ajak bicara, faktanya nggak pernah diajak bicara di mayoritas serikat buruh. Dan ingat, ini surat edaran. Janganlah menteri membuat aturan yang mewajibkan. Surat edaran itu bukan aturan hukum. Aturan hukum menurut tata urutan undang-undang kan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, bawah adalah Kepres, kemudian ada Perda. Nggak ada itu surat edaran. Bahkan keputusan menteri aja masih diperdebatkan. Dia apakah termasuk tata perurutan perundang-undangan. Apalagi surat edaran. Nah yang kedua, kalau bikin surat edaran, Mbok Yao dibikin tim pengawas. Apa yang sedang terjadi di lapangan? Ini kan faktanya, orang yang tahun lalu bayar mencicil aja belum lunas, utang belum lunas, istilahnya ngutang lagi. Kalau tidak mampu, tadi saya bilang kita tidak mempermasalahkan. Demikian Mas. Baik, Pak Said Iqbal, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak, nanti kita akan coba ulas dari review pandangan dari KSPI, bagaimana dengan pembayaran THR tahun lalu, kemudian bagaimana sebenarnya komunikasi yang baik, terutama dengan melibatkan dari para organisasi buruh, supaya hal ini bisa agak lebih mendinginkan, Pak Iqbal, di mana setiap hal-hal yang berbau sensitif ini tidak mencuat atau tidak terlalu menyita perhatian banyak pihak begitu, dan diharapkan ke depannya para buruh ini bisa terperhatikan dan para pengusaha juga bisa diperhatikan juga oleh pemerintah, tidak ada berat sebelah dalam hal ini. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Said, nanti kita akan lanjutkan dan bersama kami Marga Devi akan segera kembali sesaat lagi.